hari ini pastinya luar biasa ya. Ya dong, pasti luar biasa karena Tuhan Yesus kita sangat luar biasa. Nah, adik-adik ketemu lagi hari ini, hari Minggu bersama Kakak Dona dan Kakak Irma, dan juga ada pemusik kita lagi bersama Bang Olo Simanjuntak. Ya, adik-adik sudah siap semuanya? Sudah duduk yang manis? Sudah ambil Alkitabnya? Sudah berpakaian yang rapi? Dan pasti sudah mandi adik-adik ya? Nah, puji Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai ibadah online kita hari ini, hari Minggu ini, kita mau berdoa yang dipimpin oleh Kakak Irma. Baik adik-adik, lipat tangannya, duduk yang manis, tunduk kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, selamat pagi, Engkau sungguh baik, Engkau menyertai kami dalam istirahat kami tadi malam, Engkau membangunkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami pada hari ini. Pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami sungguh rindu boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, sehingga kami layak menerima berkat-Mu. Kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa yang bersukaria hari ini? Kak Dona bersukaria? Bersukaria. Baik adik-adik, kita mau bersukaria, memuliakan nama Tuhan, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepukkanlah wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Berdiri ya. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah kanannya, dan mereka berseru, seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sana kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dipersilakan duduk. Pada hari Minggu ini, titah atau hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita, untuk anak-anak sekolah minggu, adalah titah ke-7. Titah ke-7 bunyinya demikian. Titah ke-7, jangan berzina. Ama pendeta ulangi. Titah ke-7, jangan berzina. Nah, kita semua ya, dari huruf 1 sampai huruf 4. 1, 2, 3. Titah ke-7, jangan berzina. Kita ulangi. 1, 2, 3. Titah ke-7, jangan berzina. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, adik-adik, kakak mau tanya sama adik-adik, siapa di sini yang saling mengasihi? Kakak sayang adik, adik sayang kakak. Wah, semua pasti di sini kayak gitu ya kak. Anak kakak BP Raja Wali semuanya saling mengasihi. Yuk adik-adik, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Semua adik-adik bangkit berdiri yang di rumah ya. Kita mau bernyanyi lagu KASIH, kasih kasih kasih. Musik Bang Alok. Adik-adik sekalian yang di rumah, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Berdiri ya. Kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Marilah kita bersama-sama mengucapkan,
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bersama-sama mengucapkan amin. Amin. Adik-adik sekalian, dipersilahkan duduk kembali di rumah masing-masing. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah memasuki bulan Juni. Nah, karena itu ayat bulanan kita atau ayat hafalan kita untuk bulan Juni ini adalah dari Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 2 Amal Pendeta akan baca dan adik-adik mengikuti sambil dihafal ya. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Amal Pendeta ulangi. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ya. Nah, ini perkataan Tuhan kepada Abraham, ya, bahwa dia akan dijadikan Tuhan menjadi berkat, dan Tuhan berjanji akan menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar. Nah, itu. Jadi kalau ini adalah untuk Abraham, termasuk juga untuk kita semua. Nah, kita ulangi ya sama-sama dari huruf 1 sampai 4. Kita ulangi. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kita ulangi. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, tahukah adik-adik, kasih Yesus bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, dan bertambah-tambah tingginya buat kita semua. Mari adik-adik, kita mau mengangkat pujian ini, bangkit berdiri, ikutin gerakan kakak-kakak. Musik. Yesus dalammu.
Adik-adik, Amang Pendeta undang bangkit berdiri. Di rumah masing-masing kita berdiri ya. Dengan sikap yang tegap, kita mau mengaku iman percaya kita. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan aman, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekalian, dipersilahkan duduk. Adik-adik, mari mendengarkan Warta Jemaat minggu ini tanggal 7 Juni 2020. Yang pertama, minggu depan masih ada sekolah minggu online pada tanggal 14 Juni 2020 pukul 8 yang akan dipimpin oleh Kak Evelyn. Yang kedua, titahnya dari titah ke-8 dan ayat bulanannya dari Kejadian 12 ayat 2. Dihafalkan ya adik-adik. Yang terakhir, untuk Amang Inang, kami mohon adik-adik waktu sekolah minggu online boleh direkam, di-share videonya ke grup OASM, dan juga boleh direkam menghafal titah dan ayat bulanannya, dan nanti akan dijadikan penilaian untuk dibagikan kupon. Yang berikutnya, pada akhir ibadah akan ada kuis. Jadi adik-adik dengarkan nanti khotbah Amang Pendeta dengan baik supaya dapat menjawab kuis yang akan diberikan. Demikian adik-adik. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan warta sekolah minggu. Setelah warta sekolah minggu, kita mau berdoa syafaat. Ya, adik-adik, siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, karena setelah kita berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami adik-adik sekolah minggu dapat beribadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi juga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan Amang Pendeta kami Tuhan akan menjadi pelita di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berikan kami juga selalu kesehatan ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala penyakit Tuhan, jauhkan kami dari segala virus Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami adik-adik sekolah minggu Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa, kami selalu semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Amang Pendeta dan berserta keluarga dan juga Amang Inang Parhalado ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kau berikan selalu kesehatan Tuhan, jagai mereka ya Tuhan. Begitupun juga adik-adik sekolah minggu dan juga kakak dan abang sekolah minggu Tuhan. Tuhan yang selalu memberikan kami selalu kesehatan ya Tuhan. Tuhan jagai kami Tuhan, jauhkan kami dari segala penyakit ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Kau tahu Tuhan, di Indonesia Tuhan, di dunia ini Tuhan sedang
terjangkit wabah virus corona Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan yang memulihkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah merindukan teman-teman kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga merindukan gereja kami Tuhan. Tuhan yang boleh pulihkan negara kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala penyakit ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami juga mendengarkan firman Tuhan. Kami mau membuka hati kami, membuka pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dengan baik di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan ampuni juga dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik sengaja maupun tidak. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang manis, adik-adik sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik disiapkan ayo Alkitabnya, dibuka dulu, ditandain Alkitabnya dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Yuk dibuka ya Alkitabnya ya. Ya, sudah dibuka Alkitabnya, sudah ditandain Alkitabnya. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi lagu Siapkan Hatiku Tuhan. Yuk sama-sama kita bernyanyi ya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekalian anak sekolah minggu yang ada di rumah, sebelum Amang Pendeta membaca firman dan juga kita mendengarkan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Ya, sehat-sehat ya semuanya ya, sehat-sehat dan semangat. Nah, adik-adik sekalian, hari Minggu ini kita sudah memasuki minggu namanya Minggu Trinitatis. Ya, Minggu Trinitatis.
tiga tetapi satu atau esa. Jadi Tuhan itu menyatakan dirinya dalam tiga, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Tetapi mereka adalah Tuhan yang esa. Itu namanya Trinitatis. Nah, adik-adik sekalian, Amang Pendeta yakin kita semua sehat. Sehat-sehat bukan? Sukacita bukan? Ya. Siapa yang merasa senang kalau dia sehat? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Siapa yang senang? Nah, kalau sehat siapa yang dipuji? Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekalian, kalau orang pendeta tanya apakah semua dalam keadaan sehat hari ini, maka adik-adik menjawab, puji Tuhan, sehat, sehat, sehat. Yes. Bisa bukan? Bisa? Nah, kita coba ya. Apakah semua dalam keadaan sehat hari ini? Ya, Pendeta dengarkan jawabannya. Jawabannya adalah puji Tuhan, sehat, sehat, sehat. Yes. Nah, sebelum Amang Pendeta bacakan yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada ibadah minggu hari ini, mari kita menonton YouTube dulu ya, yang Amang Pendeta ambil dari internet juga dari YouTube. Ya, kita tonton ya. Ceritanya dari mulai penciptaan sampai kepada Tuhan Yesus yang disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Kita tonton ya. Saya ingin menceritakan suatu kisah yang mengubah hidup banyak orang di seluruh dunia. Ini bukan dongeng. Namun ini adalah kisah dari Alkitab, yaitu firman Allah yang Maha Tinggi. Karena itu, cerita ini benar dan dapat dipercaya. Hanya ada satu Allah, dan dialah Allah yang Maha Tinggi. Allah yang Maha Tinggi lebih berkuasa daripada semua orang. Roh, pemuka agama, pemerintah, atau berhala yang disembah banyak orang. Ia sudah ada sejak semula, sebelum segala sesuatu ada. Ketika Allah menciptakan, Ia hanya berfirman, dan semuanya jadi. Ia menciptakan segala yang ada di bumi dan di surga. Ia menciptakan benda yang tak kasat mata, seperti para malaikat. Malaikat adalah roh yang indah, yang menyembah dan melayani Allah di surga. Allah juga menciptakan benda-benda yang dapat kita lihat, matahari, bulan, bintang-bintang, bumi, segala tumbuhan dan hewan. Akhirnya, Ia menciptakan seorang laki-laki dan perempuan seturut gambarnya. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Ia berfirman, "Ini sungguh sangat baik." Allah menempatkan laki-laki dan perempuan itu di taman yang indah. Setiap hari mereka berjalan-jalan bersama-sama dan memiliki hubungan yang erat dengan Allah dan dengan satu sama lain. Allah menyuruh mereka merawat taman itu dan menikmati semua yang ada. Ia memberikan kepada mereka satu perintah yang khusus. Ia berfirman, "Kalian boleh makan buah dari semua pohon di taman ini. Hanya ada satu pohon di tengah taman yang tidak boleh kalian makan buahnya. Jika kalian makan buah dari pohon itu, kalian akan mati."
hubungan laki-laki dan perempuan itu dengan Allah dan hubungan mereka satu sama lain sempurna. Allah menciptakan kita untuk memiliki hubungan seperti ini dengannya dan dengan sesama. Laki-laki dan perempuan itu memiliki hubungan yang indah dengan Allah dan dengan satu sama lain. Tetapi, ingatkah Anda dengan para malaikat yang diciptakan oleh Allah? Salah satu malaikat itu menjadi sangat sombong. Ia ingin menjadi seperti Allah dan menyuruh malaikat-malaikat lain menyembah Dia dan bukan Allah. Namun hanya ada satu Allah yang layak disembah. Karena itu, Allah mengusir malaikat yang memberontak itu dari surga. Malaikat itu kita sebut sebagai iblis. Allah juga mengusir semua malaikat yang menjadi pengikut iblis dari surga. Mereka adalah roh-roh jahat. Suatu hari, iblis menggoda perempuan itu untuk memakan buah dari pohon yang terlarang. Ia bertanya kepada perempuan itu, "Apakah Allah memang melarang kalian makan dari semua pohon di taman ini?" Perempuan itu berkata, "Tidak, kami boleh makan dari semua pohon kecuali satu yang ada di tengah-tengah taman ini. Kalau kami makan atau menyentuhnya, kami akan mati." Namun iblis berkata kepadanya, "Kamu tidak akan mati, melainkan akan menjadi seperti Allah." Perempuan itu mendengarkan iblis dan makan buah itu. Kemudian, ia memberikannya kepada suaminya, dan suaminya juga memakannya. Pada hari itu, mereka berdua berdosa. Dosa terjadi kapan saja ketika kita melanggar perintah Allah. Allah benar dan kudus. Ia harus menghukum kita ketika kita tidak menaatinya. Allah mengusir laki-laki dan perempuan itu dari taman, dan hubungan mereka dengan Allah putus selamanya. Seperti laki-laki dan perempuan itu, kita semua telah berdosa. Hubungan kita dengan Allah putus, dan akibat dosa adalah hukuman kekal di neraka ketika kita meninggal. Kita tidak dapat hidup selamanya dengan Allah seperti rencana Allah sebelumnya. Apa yang bisa dilakukan? Dengan berlalunya waktu, orang-orang di bumi semakin bertambah. Meskipun setiap orang berdosa, Allah masih sangat mengasihi mereka dan ingin mereka memiliki hubungan dengannya. Allah memberikan 10 perintah Allah untuk ditaati. Perlu diingat bahwa Allah sempurna dan kudus. Jadi kita juga harus sempurna dan kudus untuk hidup bersamanya. 10 perintah Allah mengajarkan cara yang benar untuk berhubungan dengan Allah dan sesama. Beberapa perintah tersebut adalah: jangan menyembah ilah atau Allah lain, atau membuat berhala. Hormatilah orang tuamu. Jangan berbohong. Mencuri. Jangan menginginkan milik orang lain. Atau berzina. Namun, tak seorang pun mampu menaati semua perintah tersebut. Setiap kali mereka berdosa, Allah memberi mereka kesempatan untuk mengakui dosa-dosa mereka dan mempersembahkan kurban sebagai ganti bagi hukuman atas dosa mereka. Kurban itu adalah curahan darah hewan yang tak bercacat celah. Ketika mereka mempersembahkan kurban, mereka memohon kepada Allah untuk mengampuni mereka, dan hewan itu mati untuk menggantikan mereka. Hanya dengan curahan darah, dosa seseorang dapat diampuni. Namun, seiring berlalunya waktu, hati mereka tidak lagi menyesali dosa-dosa mereka. Malahan kurban mereka hanya menjadi ritual yang tak berarti. Allah berfirman,
Aku sudah muak dengan kurban kalian yang hampa. Dengan menaati peraturan dan mempersembahkan kurban, orang-orang menyadari bahwa mereka tidak mampu kembali kepada Allah dengan usaha mereka sendiri. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Allah masih sangat mengasihi orang-orang di dunia ini. Karena itu, pada saat yang tepat, Allah mengutus Yesus untuk menunjukkan cara memperbaiki hubungan mereka dengan Allah. Siapakah Yesus? Yesus adalah anak tunggal Allah. Yesus adalah guru yang luar biasa. Orang-orang senang mendengarkannya karena ia mengajari mereka bagaimana kembali kepada Allah. Yesus adalah pembuat mujizat yang berkuasa. Suatu hari, banyak orang datang untuk mendengarkan Yesus mengajar sepanjang hari. Karena orang-orang kelaparan, Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan, memberkati mereka, dan mulai membagikannya kepada orang-orang. Pada hari itu, lebih dari 5.000 orang makan dan kenyang. Yesus berkuasa untuk memenuhi kebutuhan kita. Di saat yang lain, Yesus menyeberangi danau yang besar dengan perahu bersama para pengikutnya. Ketika Yesus tidur, ada badai yang besar. Para pengikut Yesus membangunkannya dan berkata, "Tuhan, kita hampir mati." Yesus berdiri dan berbicara kepada angin dan ombak, "Tenang, diamlah." Saat itu juga, angin dan hujan berhenti. Kuasa Yesus lebih besar dari alam. Ketika Yesus tiba di seberang, ia bertemu dengan orang yang kerasukan, yang tinggal di tengah-tengah kuburan. Ia dirasuki banyak roh jahat dan sangat berbahaya. Ketika Yesus melihat orang itu, ia juga sangat mengasihinya. Ia berbicara kepada roh-roh jahat itu dan berkata, "Keluar!" Saat itu juga, roh-roh jahat meninggalkannya dan dia menjadi orang yang waras. Kuasa Yesus lebih besar daripada roh-roh jahat. Suatu hari, salah seorang sahabat Yesus sakit dan meninggal. Beberapa hari kemudian, Yesus tiba di makam sahabatnya. Ketika ia melihat makam sahabatnya, Yesus mulai menangis. Yesus mendatangi pintu kubur dan berkata, "Sahabatku, keluarlah." Sahabatnya keluar dari kubur dan hidup. Kuasa Yesus bahkan lebih besar dari kematian. Yesus melakukan semua ini karena Ia mengasihi kita dan ingin kita semua kembali kepada Allah. Yesus adalah anak Allah dan guru yang luar biasa, serta pembuat mujizat yang penuh kuasa. Dan dari semua orang yang pernah hidup di dunia ini, hanya Yesus yang tidak pernah berdosa. Ia sendiri tidak layak dihukum karena dosa. Begitu banyak orang yang mengasihi Yesus. Namun, beberapa pemimpin agama cemburu pada Yesus. Mereka menangkapnya, mengadilinya, dan memutuskan untuk membunuhnya. Mereka meletakkan Yesus pada sebuah salib yang besar. Mereka memaku tangan dan kakinya ke atas salib. Pada saat ia tergantung di salib, darah Yesus yang berharga menetes ke tanah. Ia berseru, "Sudah selesai." Yesus menjadi kurban yang sempurna dan yang akhir. Allah mengasihi kita dan mengizinkan Yesus mati di salib
menggantikan kita. Yesus menanggung hukuman atas semua dosa kita. Hanya melalui curahan darah, dosa kita dapat diampuni. Seseorang harus membayar dosa kita. Sesudah Yesus mati hari itu, sahabat-sahabatnya mengambil jenazahnya dan menaruhnya di dalam kubur yang terkunci. Namun, ceritanya belum berakhir. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian dan selama berhari-hari menunjukkan kepada banyak orang bahwa Ia hidup kembali. Ia membuktikan bahwa dirinya adalah anak Allah. Kemudian, Ia kembali kepada Bapanya di surga. Yesus menggantikan hukuman kita dan sekarang menyediakan jalan bagi kita untuk kembali kepada Allah. Hanya Dia yang dapat menunjukkan jalan kembali kepada Allah. Ketika Yesus masih di bumi, Ia bercerita. Seorang pemuda berkata kepada ayahnya, "Berikanlah kepadaku bagian warisanku." Pemuda itu pergi ke negeri yang jauh dan menghambur-hamburkan uangnya. Sesudah uangnya habis, dia melakukan pekerjaan yang paling hina, memberi makan babi. Suatu hari, dia sadar. Ia berpikir, semua pegawai ayahku mendapat cukup makanan, tapi di sini aku sangat kelaparan. Aku akan pulang kembali kepada ayahku dan berkata kepadanya, "Ayah, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap engkau. Aku tidak layak lagi untuk disebut sebagai anakmu. Tolong jadikan aku sebagai salah seorang pegawaimu." Jadi dia bangkit dan pergi kepada ayahnya. Namun ketika ia masih jauh, ayahnya melihat dia dan dipenuhi oleh belas kasihan kepadanya. Ia berlari kepada anaknya, memeluk dan menciumnya. Anak itu berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku telah berdosa terhadap surga dan kepada ayah. Aku tidak layak lagi untuk menjadi anakmu." Tetapi ayahnya berkata kepada para pelayannya, "Cepat, ambilkan jubah yang terbaik dan kenakan kepadanya. Kenakan cincin di jarinya dan sandal pada kakinya. Mari kita berpesta dan merayakan. Karena anakku telah hilang dan sekarang telah ditemukan kembali." Kita semua seperti pemuda tersebut. Kita semua telah berdosa dan meninggalkan Allah Bapa kita. Tetapi, seperti pemuda itu, kita bisa kembali kepada Allah. Kita semua harus meminta pengampunan atas dosa-dosa kita dan kembali kepada Allah untuk memiliki hidup yang Dia inginkan bagi kita sebagai anak-anaknya. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Bersediakah Anda mengizinkan Yesus membawa Anda kembali kepada Allah? Hanya Yesus yang bisa membawa kita kembali kepada Allah. Untuk kembali kepada Allah, Anda harus mengakui bahwa Anda telah berdosa kepada Allah. Anda harus percaya bahwa Yesus mati menggantikan hukuman yang semestinya Anda terima, dan memohon kepada Tuhan untuk mengampuni Anda. Anda harus percaya bahwa hanya Yesus yang dapat membawa Anda kembali kepada Allah dan memberikan hidup yang kekal kepada Anda sebagai anak Allah. Sejak saat ini, Anda harus mematuhi Yesus sebagai Tuhan Anda. Alkitab menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal."
Anda bisa datang kepada Allah seperti pemuda itu, yang kembali kepada ayahnya sambil berkata, "Ya Tuhan, aku tahu Engkau mengasihiku. Aku telah berdosa kepadamu dan aku menyesal. Aku percaya pada Yesus sebagai kurban yang sempurna untuk menanggung dosaku. Ya Tuhan, tolong ampuni diriku. Aku dengan senang hati bersedia mematuhi Yesus sebagai Tuhanku sejak saat ini. Terima kasih atas anugerah hidup baru dan kekal sebagai anak-Mu." Bagaimana jika Anda berseru kepadanya sekarang? Jika Anda sudah bersungguh hati berdoa kepada Tuhan, Anda sekarang menjadi anak Allah untuk selamanya. Allah ingin Anda memberitahukan kepada orang lain bahwa Anda adalah anaknya. Rencana Allah tidak hanya ingin membawa Anda kembali kepadanya, tetapi juga keluarga dan teman-teman Anda melalui Anda, supaya hubungan mereka dengan Allah dan sesama dapat dipulihkan. Menurut Anda, siapa yang perlu mendengar kisah ini? Nah, adik-adik sekalian, itulah YouTube-nya. Nama pendeta akan bacakan firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Demikian bunyinya. "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah terang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, itulah adik-adik sekalian firman Tuhan. Nah, apa yang mau dikatakan nats ini kepada kita? Ada beberapa hal adik-adik sekalian, ya. Ada beberapa hal yang mau disampaikan. Yang pertama, kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, bahwa baik laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Tuhan. Ya, diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita itu made in surga, buatan surga. Ya, kita itu buatan surga. Nah, karena kita adalah ciptaan Tuhan, artinya apa? Bahwa pemilik kehidupan kita adalah Tuhan. Maka hidup ini juga harus dipersembahkan untuk siapa? Untuk Tuhan.
Jadi kita diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan namanya melalui perkataan dan perbuatan kita. Nah, kalau kita berprestasi di sekolah masing-masing, kan yang dimuliakan Tuhan, ya. Jadi kita harus menjadi ciptaan-ciptaan Tuhan, milik Tuhan yang berprestasi. Nah, yang kedua mau dinyatakan bahwa kita itu manusia itu berharga di mata Tuhan. Jadi ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, kemudian ditempatkan di Taman Firdaus, kepada manusia itu diberikan seluruh makanan, ya. Mereka dipersiapkan untuk sejahtera. Ada satu yang tidak boleh mereka makan, yaitu buah pohon yang ada di tengah Taman Firdaus, Taman Eden itu, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Jadi semuanya, tumbuh-tumbuhan, pokoknya semuanya yang diciptakan Tuhan dari hari pertama sampai kepada hari kelima diserahkan kepada manusia. Tetapi apa yang terjadi? Manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dengan apa? Dengan memakan buah yang baik dan yang buruk itu. Dia dicobai dan pencoba iblis berhasil menjeratnya menjadi berdosa. Tetapi manusia itu berharga di mata Tuhan adik-adik. Hal itu terlihat dari apa? Dari tadi yang kita lihat di YouTube, bahwa Tuhan menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan adik-adik, menyelamatkan amal pendeta, semua manusia yang percaya kepadanya dari kuasa dosa. Jadi kita berharga di mata Tuhan. Jadi adik-adik sekalian sangat berharga di mata Tuhan, ya. Sangat berharga, karena itu adik-adik pasti dijaga asal kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang ketiga dari nas ini dikatakan bahwa manusia kita diciptakan untuk menguasai, mengelola ciptaan lainnya dengan baik, ya. Kuasai dan taklukkanlah itu. Jadi kita diciptakan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk menguasai, menaklukkan ciptaan lainnya. Dan harus kita ingat, menaklukkan dan menguasai itu adalah menjaga. Jadi kalau ada bunga, jangan dirusak, biarkan tumbuh, ya. Biarkan tumbuh. Cintailah kebersihan, ya. Jangan menjadi perusak lingkungan, ya. Polusi udara, membuat udara kotor, dan polusi air, membuang sampah di got atau di tempat air di kali, jangan, ya. Jangan adik-adik sekalian, jangan merusak tanaman tadi, ya. Jangan merusak tanaman, jangan juga memusnahkan hewan-hewan. Ya, ada hewan yang dipelihara, dijaga, dilestarikan namanya. Karena apa? Karena sudah mulai punah. Cintailah kebersihan. Nah, itulah maknanya kita diciptakan untuk menaklukkan, mengelola, menguasai ciptaan. Jadi bukan supaya kita bisa mempergunakannya semau kita, bukan. Tidak. Tetapi kita harus menjaganya. Nah, adik-adik sekalian, itulah 3 hal yang harus diingat, ya, bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, bahwa kita berharga di mata Tuhan, dan kita harus menjadi ciptaan yang menguasai, yang menaklukkan ciptaan lainnya dengan baik dan bertanggung jawab. Amin adik-adik sekalian, amin. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, meteraikan firman
firman-Mu di dalam hati kami masing-masing, khususnya anak-anak-Mu sekolah minggu di HKBP Resort Raja Wali ini atau di seluruh dunia, supaya mereka mempercayai bahwa mereka adalah ciptaan dan sangat berharga di mata Tuhan. Dimanapun mereka berada akan Tuhan jagai. Mereka juga Tuhan pakai untuk memelihara ciptaan lainnya. Ya Bapa dalam surga, berkati seluruh anak-anak-Mu ini, berikan sukacita yang daripada-Mu kepada mereka semua. Berikan kesehatan Tuhan. Bapa dalam surga, berkati juga orang tua kami, supaya mereka bersungguh-sungguh dalam membesarkan, dalam membimbing kami. Berkati Tuhan obat-obat yang dimakan orang-orang yang sakit di Resort Raja Wali ini, supaya mereka disembuhkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang mau jadi kekasih Tuhan Yesus? Wah, banyak yang mau. Yuk kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Yesus kekasih jiwaku. Semuanya bergerak. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Adik-adik yang di rumah, Aman Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah ini dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara sekalian, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sehat-sehat dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.